Orang anak menggugat ibu kandungnya sendiri dari utang 20 juta rupiah menjadi 1,8 miliar rupiah. Kenapa sih mau nanya, kenapa sih menggugat ibu kandung sendiri? Kan istri Bapak Yani, ibu kandungnya Amin Citrokaya. Ini kasusnya perdata, bukan pidana. Iya, ya makanya saya tanyakan kan menggugat Pak. Perdata apa artinya? Kan ada gugatan. Iya, perdata apa artinya? Saya tanyakan Pak, kenapa 20 juta bisa sampai 1,8 miliar rupiah? Di mana hitungnya Pak? Nah, itu di materinya nanti kan ada. Bapak tega? Pengacu 85 tahun Pak? Bukan, dengerin dulu. Silakan. Ya kan semua ada hukumnya, ada aturannya kan. Pengacara kita mengerti bagaimana caranya. Bapak memilih jalur hukum ketimbang jalur berbicara musyawarah. Oh, masalah udah. Jalur hukum kan disediakan oleh negara untuk sesuatu yang terbaik kok. Bapak Jangan menganggap dipenjara. Bapak menganggap Bukan, jalur hukum. jangan dipelintir seperti Bukan, ini, saya tanya nggak Pak. boleh. Bapak menganggap jalur Negara hukum ini sebagai supremasi hukum bukan? Bapak, saya tanya. Negara ini supremasi hukum Iya. bukan? Nah itu. Hukum itu berdiri atas nama apa? Atas nama norma. Bapak memilih hukum yang terbaik untuk membicarakan 20 juta yang kemudian menjadi 1,8 miliar. Di sini kan tempat wakil-wakil Tuhan, gitu. Bapak mempercayakan kasus 20 juta utang menjadi 1,8 miliar ketimbang Bapak harus bicara baik-baik lewat musyawarah. Nanti. Enggak, saya tanyakan itu. Bapak nggak bisa menjawab itu. Enggak. Kenapa Pak? Enggak apa-apa, emang belum waktunya. Belum waktunya kita mau sidang. Sudah sidang ke-7 dan kemudian Bapak tidak punya jawaban itu. Kenapa Bapak Iya. memilih jalur hukum ketimbang jalur musyawarah berbicara dengan ibu kandung sendiri, ibu kandung dari istri Bapak, Yang mertua lebih tahu Bapak. menyayangi ibu kandung, ibu mertua kan saya, bukan Anda kan? Gimana Bapak menyayangi? Oh iya, nanti ada paket kasih sayang. Bapak nggak punya kali. jawaban juga? Ada dong. Apa jawabannya? Ada, lihat sidang. Bapak nggak menyampaikan? Lihat sidang. Artinya Bapak nggak punya jawaban. Ada. Apa jawabannya Pak? Sidang datang. saya selalu melihat sidangnya, selalu mengikuti Ya, sidangnya itu sidangnya. dan belum ada Pak. Ya, sidangnya belum, sidangnya belum kok gimana? Kabar juga Bapak menyatakan bahwa ada informasi yang konfirmasi Bapak juga pernah menggugat seperti ini keluarga yang lain. Enggak, bohong. Ini baru pertama kali. Bohong. Ini baru pertama kali. Ini terdata. Jangan dipelintir, katanya ada ibu diseret kemana. Terdata itu tergugat tidak perlu datang. Penggugat juga tidak perlu datang. Betul. Ya kan? Nah, ini. Permasalahannya kasusnya. Sekarang masalahnya siapa yang disuruh datang? Kan kasihan yang nyuruh datang. Kalau akhirnya Bapak menang 1,8 miliar itu, Bapak memiliki rumah milik orang tua istri Bapak yang kemudian membuat harta itu bertambah kepada Bapak. Itu Jadi gimana salah. Pak? Itu nanti kita lihat persidangan. Bapak nggak punya jawaban juga. Enggak punya jawaban. Nanti Kan sidang. kalau Bapak menang di sidang perdata, artinya seluruh harta Amin Enggak. akan diberikan kepada Bapak. Enggak. Rumah itu akan buat Bapak. Enggak begitu. Jadi gimana Pak? Kita lihat sidang. Bapak lihat sidang dulu, Bapak kan punya rencana. Bapak melakukan gugatan. Sidang. Ada hakimnya nanti. Terakhir Bapak, nurani Bapak, saya tanya nurani Bapak. Ingin sidang ini menang, yang artinya harta Amin satu-satunya. Siapa yang bilang kamu menang? Saya tanya, kalau Saya bilang seandainya gugatan itu menang, maka harta Kami itu akan punya beralih menjadi paket apa? kasih sayang buat Amin. Namanya paket cinta Siti Rukaya. Apa itu Pak? Enak nih gitu. Bapak tidak mau karena Bapak tidak punya jawaban. Oh, ya, itu kan menurut Anda, bukan menurut saya. Saya tanya Pak sekali lagi, Pak, nurani Bapak, ketika Bapak nanti menang 1,8 miliar rupiah yang kemudian mengambil rumah satu-satunya milik Amin, Saya bilang yang akan rencana diberikan kepada keluarganya yang di bawah, keluarganya yang masih belum punya rumah ada 5 orang. Apakah Bapak rela? enggak. Apakah Saya punya Bapak paket tega? kasih sayang. Bapak merasa masih memberikan kasih Oh, sayang, iya, sih, meskipun dengan paket- melakukan gugatan saat ini Pak. Bukan, kakak kasih sayangnya di sini nih, paket kasih sayang. Bapak punya kasih sayang, tapi Bapak melakukan gugatan 20 juta menjadi 1,8 miliar yang, Pak. yang tahu paling sayang sama orang tua kandungnya Ibu Yani dan saya menantunya. Bapak merasa Bapak yang paling sayang Oh terhadap iya Amin. dong. Iya dong, kami yang paling sayang. Yang paling sayang kemudian menyeret ke Paling pengadilan. sayang, bukan menyeret, itu nah melentir ya. Jadi apa Pak namanya Pak? Nggak harus datang. Menggugat ke pengadilan. Nggak harus datang. Menyeret itu kan nggak mesti fisik ya Pak, menyeret hartanya bisa. Enggak. Nah, makanya nanti ada paket kasih sayangnya. Baik, Ada terima kasih. trauma healing ya kan, kita mau segala sesuatu bertindak konsultasi dulu dengan psikolog. Kita konsultasi dulu dengan ahli hukum. Kita konsultasi dengan ahli agama. Apa saling mereka? Konsultasi psikolog, hukum, agama, Nah, demi kemudian menang 1,8 miliar. berikanlah trauma healing hadiah present big present. Artinya paket cinta kasih buat Siti Rukaya. Setelah kemudian nanti menang 1,8 miliar. Kita lihat nanti yang menang 1,8 miliar atau enggak kan hakim. Saudara, saya sudah bersama dengan
mantan hakim yang juga pakar hukum yang kini berada di kampungnya wilayah Jawa Barat, Kang Asep Sama-sama, Iwan. Mas Anang. Terima kasih Kang Asep. Ya. Kang Asep, saya ingin tanya Kang Asep perlu datang sampai ke Garut Jawa Barat ini padahal Kang Asep sehari-hari ada tugas di Jakarta. Ya, pertama saya sedih. Saya sebagai warga Jawa Barat, Sedih. lihat saudara-saudara sendiri ya, kenapa harus terjadi diselesaikan di pengadilan. Ini kan persoalan keluarga yang bisa diselesaikan sekeluarga. Orang Sunda tuh dikenal ada filosofisnya. Anak Indonesia umumnya lah Indonesia mengenal kan. Riung mung pulung, gotong royong. Nah, itu bisa diselesaikan. Ada Arab ini sepuh, nini mama, bundokan dua kalau orang Padang. Nah, di Sunda tuh dikenal. Hade goreng, ucapku basa ya. Apa itu? Jadi baik atau buruk bisa diselesaikan secara keluarga. Nah, kalau ini persoalan sampai ke pengadilan, saya sebagai anak Indonesia yang sering banget di ibu kota, saya sedih. Saya harus berangkat ke sini, kalau bisa mereka selesaikan secara keluarga. Persoalan ini kan persoalan persaudaraan, bicara antara rahim, antara anak dan ibunya. Bicara nurani, bicara hati, antara darah antara mereka. Kenapa harus diselesaikan di pengadilan? Kan bisa diselesaikan. Apalagi soal uang yang nilainya 20 juta. Ya, sekarang hanya muncul di media, tidak nasional, internasional, viral menjadi bahwa ada anak menggugat orang tuanya. Terlepas dari soal utang, memang 20 soal juta hukum. menjadi 1,8 miliar. Tapi kan jadi bagi saya saudara yang sudah tidak punya ibu, tersentuh hati saya. Ya, kalau saya punya ibu, saya akan sujud di hadapan ibu. Tidak akan mungkin terbalas uang saya. Tapi kenapa ini nggak bisa diselesaikan gitu di antara mereka? Bayangin, keluarganya kan banyak. Kenapa harus diselesaikan pengadilan? Pengadilan nggak bisa menolak sekali lagi. Tapi kita betul pengadilan tempat mencari keadilan. Tapi ada di atas keadilan yang lebih tinggi, yaitu hati nurani. Saya yakin majelisnya seperti disampaikan oleh ketua majelis pada waktu itu, pada persidangan tadi, masih punya hati nurani kita. Bukan pada pokok berapa jumlah utang atau apapun, tetapi pada hakikinya kita sebagai manusia, sebagai seorang anak, apa bisa, apa pantas atau masuk nggak di dalam nurani kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita menggugat seorang ibu kita. Dan saya yakin majelisnya akan profesional untuk menegakkan hukum, tetapi tadi seperti yang dilakukan oleh majelis tadi, bahwa setiap kali persidangan majelis akan seperti tadi mengupayakan perdamaian. Ami sehat? Alhamdulillah. Ami masih bisa senyum sekarang. Saya senang sekali betul-betul apa yang saya bayangkan Ami bahwa ada kasus ini begitu berat, ternyata saya melihat Ami masih bisa melepaskan emosi positifnya, energi positifnya. Ami nggak kepikiran Ami, karena saya dengar Ami juga sakit. Setiap minggu harus 2 kali ke rumah sakit, betul Ami? Iya. Sakit apa Ami? Ini ada yang urat kejepit katanya di kaki. Oh di kaki? Iya. Sama sesak napas. Sesak napas kenapa? Ya, Sesak napas kenapa itu? nggak tahu. Ada jantung? Iya, kali dari jantung kali dia nggak tahu. Dokter bilang jantung ya? Iya. Ada gangguan jantung. Ami, saya ingin menanyakan, nggak apa-apa Ami, soal kasus yang tengah menimpa keluarga Ami. Nggak nih nggak tahu apa-apa. Tahu sekarang aja udah rame. Udah rame, Ami nggak tahu apa-apa. Enggak. Anak-anak teh enggak itu supaya Ami nggak tahu kali. Tapi kan walaupun nggak tahu, Ami diminta untuk datang ke pengadilan waktu itu. Sempat datang ke pengadilan kan? Datang 1 kali. 1 kali. Iya. Waktu itu Yani teh minta dibagi itu suaminya Yani. Itu kalau udah dijual rumah hasilnya bagi 2 katanya. Rumah Ami? Iya. Rumah Ami yang selama ini Ami tinggali membesarkan anak, 13 anak. Iya. Sampai sekarang jumlahnya ada 100 sampai cicit. Iya. Dan sekarang harus diberikan kepada salah satu anak Ami beserta menantu Ami. Karena alasan utang. Utang, iya. Yang punya utangnya mah bukan Ami. Anak Ami yang nomor 6. Yang namanya Kang Asep. Iya. Tapi Ami keseret karena Ami ikut tanda tangan. Iya. Pada waktu itu berapa sih utangnya Ami? 20 juta kata Asep tuh. Bukan 40 juta? Bukan, tapi membengkak 40. Dari mana? Padahal yang 20 jutanya itu dibayar sama kakaknya yang nomor 3. Jadi pada waktu kasih uang 20 juta itu langsung ke Kang Asep, katanya 20 juta juga sempat dikasih ke Ami, itu nggak ada? Enggak, memang gak nerima. Ami ingat betul ya? Iya, Ami saat ini kan yang digugat adalah rumah Ami. iya, Ya, rumah Ami yang selama 13 tahun Ami membesarkan anak di sana, Iya. ditinggal oleh suami karena meninggal sakit. iya. Ami rela rumah Ami harus kemudian digugat, kemudian diberikan kepada anak dan menantu Ami yang menggugat Ami Iya, karena hutang. iya, itu mintanya gitu. Kata Ami, nggak dikasihkan dibagi 2, enggak. Kan anak Ami ke 13, jadi bagi 13 aja. Biar ya kalau itu udah nerima uang, Ami mau ngasih sama dia 100 juta. Dibagi Utangnya- rata? Iya, bagi rata.
biar itu yang punya utang membayar aja dia dari hasil itu gitu. Ya, utangnya 20 juta bayar aja 20 juta. Iya. Nanti hasil rumahnya itu Iya, dibagi-bagikan. dibagi ke rata semua, anak-anak. Nggak boleh dibagi sendiri. Iya. Salah satunya itu. Tapi katanya sekarang ya membengkak minta 1,8. Iya. Nanti biar- Satu rumah satu aja ya kalau aku tanya untuk dia. Iya. Ami, kalau nanti di pengadilan Ami kalah dan rumah itu harus diberikan kepada Handoyo dan Yani sebagai penggugat Ami. Ami rela rumah itu diberikan kepada mereka? Enggak rela. Kenapa nggak rela? Kan kasihan anak-anak yang lain. Iya, yang belum punya rumah kan nggak semuanya berhasil ya usahanya. Nggak semuanya, belum semuanya punya rumah. Iya. Ada 5 orang lagi yang belum punya rumah. Ami mau memberikan bagian hasil dari penjualan rumah itu makanya mau untuk dibagi anak-anak rata. Ami yang belum punya Iya, rumah. iya. Mau dibagi rata. Iya. Apa yang Ami titipkan kepada anak-anak? Apa yang mungkin dulu almarhum suami Ami titipkan kepada anak-anak sebelum meninggal, misalnya ada pesan-pesan yang Ada sama yang tua tuh. Sana titip sama adik-adik kamu supaya dan Ami supaya anak-anak sehat-sehat gitu. Supaya sekolahnya jujur. kalau tidak ada kasus ini, Ami sebelumnya berencana menjual rumah itu. Mau ada kasihan anak-anak yang belum punya rumah. Berapa yang Ami mau jual? 2,2 gitu. 2,2 miliar Iya. rupiah ya. Iya. Ami mau membagi 2,2 miliar itu ke anak-anak Ami, terutama ke 5 orang yang belum punya rumah sampai saat ini. Iya. Oleh karena itu Ami tidak rela kalau rumah itu hanya diberikan kepada salah satu anak Ami. Enggak rela. Apalagi karena hasil dari gugatan Iya, pengadilan. iya. Apa yang Ami ingin sampaikan kepada Handoyo menantu Ami dan juga Yani, anak Ami yang merupakan istri Kami Handoyo? mengedoakan supaya cepat soleh, itu hatinya jangan begitu. Dulu juga kan rukun, kenapa sekarang jadi begini? Ami sedih ini. Sedih. Ami sudah pernah bicara dengan Handoyo dan Nah, belum Yani. ketemu lagi, baru sekali itu waktu minta dibagi 2, kata Ami enggak dibagi 2. Mau dibagi 13, udah kayak gitu, selesai itunya. Kalau seandainya Ami mau berbicara kepada mereka, selain tadi meminta untuk soleh hatinya, apa yang Ami akan sampaikan kepada mereka? Ya tahu waktu udah aja minta cepat beres saja gitu ya, jangan begini gitu, minta dicabut aja itunya supaya sadar dia tuh masa nggak kasih sama saudara yang ini. Belum punya rumah. Iya, Ami selalu berdoa untuk mereka. selalu dimohonkan sama Tuhan yang Maha Kuasa supaya disadarkan, disolehkan, jangan begitu kelakuannya. Setiap hari Ami Iya. berdoa. Kalau sholat tahajud, sholat 5 waktu, Ami selalu mendoakan semua anak-anak, semua rukun, soleh hatinya, semuanya sehat gitu. Anak cucu semuanya didoakan sama Ami. Terima kasih Ibu Siti Rukayah, Ami telah memberikan informasinya di program Aiman. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, kebaikan, keberkahan kepada Ami sekeluarga sampai anak, cucu dan cicitnya. Amin, terima kasih. Saudara, saya berada di pusat kota Garut, Jawa Barat, dan di sebelah kiri saya ada sebuah rumah tua yang menjadi awal, yang menjadi pangkal di mana seorang anak menggugat ibu kandungnya sendiri dari utang 20 juta rupiah menjadi 1,8 miliar rupiah. Saya akan masuk ke dalam. Dan inilah saudara, memang tampak seperti rumah lama. Kalau saya perhatikan ada ventilasi-ventilasi ini, 4 buah model ventilasi rumah lama. Rumah 50-an, 60-an. Ini juga ada model ventilasi lama.
Dan biasanya di rumah tahun 50-an, 60-an memang ada jalan samping untuk menuju ke belakang. Saya akan masuk lebih dalam lagi. Permisi, Pak. Oh ya, silakan masuk. Aiman, Kompas TV, Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Asep. kedatangannya. Saudara, Pak Asep ini adalah salah satu tergugat ya, selain Ibu Siti Siti Rokayah Rokayah. atau Amih. Amih. Amih itu mami artinya ya. Iya, betul. Yang digugat oleh adik dari Pak Asep Iya. dan juga suaminya. Iya, Jadi betul. anak dari Amih. Iya, betul. Dan rumah ini rumah tua, Pak ya? betul, tahun 1956. Ini dibangun. rumah yang satu-satunya dimiliki oleh Amih saat ini. Iya, betul. Dan saya ingin tanya, Pak, Silakan. rumah silakan. ini adalah rumah yang menjadi awal mula, yang menjadi pangkal digugatnya Amih, ibu bapak, dan bapak terkait dengan kasus utang piutang. Betul, betul sekali. Karena rumah ini, Pak. Betul, karena setelah ini yang jadi sengketa karena dipinjam oleh saya diagunkan Iya. ke Bank BRI. Nanti saya akan tanya soal itu, Pak, tapi saya mau lihat dulu di belakang ada gudang, Pak. Saya Oh iya, boleh lihat ya, betul. Pak ya? Iya, iya, iya. Bareng sama Pak Asep ya? Mangga, mangga. Silakan. Terima kasih, Pak. Wah, ini gudang ini, Pak ya? Iya, betul, ini gudang. Dulu pabrik dodol ini. Wah, ini gudang tua ini, Pak ya? Tuh, betul, Pak. Rumah ini adalah rumah yang pertama kali dan satu-satunya dimiliki oleh Amih dan almarhum Bapak. Betul, betul. Almarhum Pak Adang ya? Pak Adang Ranu Dinata, betul. Hanya satu-satunya ini. Satu-satunya. Jadi dulu semua 13 anak itu dibesarkan di rumah ini. Di rumah ini. Kelahiran saya tahun 59 59 di sini. masih asli seperti dulu, Pak. Ah ya, belum berubah, cuman di depannya aja. Dulu kan rumah biasa, sekarang di depan diusahakan oleh adik saya juga. Iya, iya. Jadi itu ya, apa? Ya, untuk berwira swasta lah. Ayam goreng, bebek goreng gitu. ya? bebek goreng. Iya. Boleh saya lihat ke dalam, Pak ya? Silahkan, ayo. Saudara, kita akan lihat ke dalam rumah yang dibangun sejak tahun 1956 dan belum pernah direnovasi, Pak, kecuali bagian depannya Bagian sedikit ya. depannya aja, betul. Dan ini merupakan rumah satu-satunya Amih atau Ibu Siti Rokayah yang menjadi sengketa dan awal mula utang di mana dilakukan gugatan terhadap anak pada ibunya. Ya, Pak, terima kasih. Rumah Siti Rokayah atau Amih di pusat kota Garut, Jawa Barat. Anda tahu berapa tahun ditempati? 61 tahun. Ini adalah rumah pertama dan satu-satunya yang dimiliki Amih sejak suaminya meninggal tahun 1976 silam. Kala itu, Amih yang masih berusia 43 tahun harus membesarkan sendiri ke-13 anaknya sampai sekarang dengan susah payah karena Amih tak punya pekerjaan. Rumah 200 meter persegi peninggalan almarhum suaminya ini harus ditempati Amih beserta ke-13 anaknya puluhan tahun. Di usia senjanya kini, Amih hendak menjual rumahnya agar dari hasil penjualan akan dibagi rata untuk ke-13 anaknya, terutama untuk 5 anaknya yang masih belum memiliki tempat tinggal hingga saat ini. Namun niat mulia Amih justru berbuah petaka. Putri ke-9 Amih, Yani Suryani bersama sang suami, Handoyo, menggugat Amih dan putra ke-6-nya, Asep. Atas utang 21 juta rupiah pada tahun 2001 silam yang dipinjam oleh Asep, Amih ikut terseret. Ia dan Asep otomatis menjadi tergugat sebagai pengutang 1,8 miliar rupiah. Nilai yang hampir sama dengan harga jual rumah yang sebelumnya diumumkan untuk dijual di harga 2,2 miliar rupiah. Memang, dahulu saat meminjamkan uang 21 juta rupiah pada 2001, Putri Amih, Yani beserta suaminya, Handoyo, meminta jaminan sertifikat tanah dan rumah satu-satunya itu. Pada waktu itu Bapak usaha dodol, Bapak kemudian bangkrut, Bapak punya utang di BRI. Iya. Berapa itu, Pak? Pokoknya 27 juta, tambah bunga, tambah denda, total 40 juta. Yang Bapak pinjam ke Handoyo? Ya itu, beliau mau membantu utang itu dibayarin dengan syarat saya kerja di sana. Berapa dikasih waktu itu? Ya, karena tadinya mau 2 termen pertama waktu itu, termen kedua mau dibayar langsung ke BRI oleh istrinya dengan saya. Maksudnya supaya sertifikat bisa dibawa. Oh, pada waktu Bapak jatuh usaha tahun 99, Pak Handoyo, ya, ipar Bapak, memberikan pinjaman ke Bapak dengan konsekuensi sertifikat rumah ini harus dibalik atas nama Handoyo. Betul.
Cuman kebetulan setelah saya musyawarahkan dengan keluarga, keluarga tidak menyetujui balik nama. Kalau disimpan katanya boleh. Balik nama harusnya balik nama ke atas nama dia, atas nama Atas Handoyo. nama Yani istrinya. Gitu. Istrinya, oke. Tapi keluarga yang lain, kakak adik saya setelah dimusyawarahkan tidak menyetujuinya. Kalau disimpan ya silahkan, kalau ingin bantu, kalau tidak mau bantu ya sudah gitu. Dan kemudian itu 2001 Pak ya? Iya. Tidak pernah kemudian ditagih sampai kemudian 2016 keluarlah surat somasi. Betul, betul sekali. Itu yang saya sayangkan. Kenapa nggak dibicarakan gitu ya? Kalau namanya punya piutang kan harus nagih. Kalau yang punya utang kan nggak. Bapak yang punya utang pada waktu itu juga lupa atau bagaimana? Nggak lupa. Cuman mungkin dia kan orang baik sebetulnya. Mungkin dia menyadari mau nagih gimana sama saya. Cara nggak bisa bayar gimana kan belum punya uang nggak kelihatan. Gitu. Bapak sampai sekarang masih bingung untuk mengembalikan 20 juta itu. Betul. Dan Bapak tidak menyangka ketika kemudian 2016 tiba-tiba keluar somasi dan kemudian menggugat Bapak dan Amih, ibu Betul. Bapak ke pengadilan. Ya. Yang saya paling ini kan kenapa Amih nggak saya aja gitu. Kenapa Amih juga ikut-ikutan Pak? Ya itu tadinya saya juga nggak nyangka, cuman karena belakangan ada surat pengakuan berhutang yang secara sembunyi-sembunyi dimintakan tanda tangan sama Ami. Boleh saya lihat isi suratnya Pak? Boleh, ya. Boleh Pak. Boleh. Dan di sini saya melihat ada kejanggalan Pak. Hutang 20 juta dikonversikan dengan harga emas pada saat nanti dibayar. Memang biasa berutang seperti itu. Bapak nggak berpikir waktu 2001 menerima 20 juta, 21 juta, kemudian Bapak harus berpikir nanti ketika saya bayar harus dikonversikan ke harga emas. Itu kan nggak biasa Pak. Saya sebenarnya berpikir ke arah situ juga. Cuman saya berpikir waktu itu 2 bulan kemudian saya bisa melunasinya. Dan pada waktu tahun 2001 selain mengkonversikan hutang ke emas batangan ini juga meminta pada waktu itu sempat untuk membalik nama rumah Amih ini. Iya betul.